Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah, NIM P10223106, mahasiswi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar, program studi S2 Ilmu Kebidanan. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran, di mana video pembelajaran ini adalah salah satu tugas mata kuliah IT dan komputerisasi dan sistem pembelajaran. Adapun judul materinya yakni keterampilan dasar praktik klinik kebidanan. Adapun subtopik dari mata kuliah ini adalah pemberian terapi intravena. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan terkait dengan pemberian terapi intravena. Apa sih itu pemberian terapi intravena? Jadi, terapi intravena adalah prosedur medis yang melibatkan pemberian cairan, obat-obatan, atau nutrisi langsung ke dalam pembuluh darah untuk rehidrasi pasien dan pemberian dukungan nutrisi. Selain dari intravena, memungkinkan pengiriman zat yang cepat dan efisien dalam aliran darah. Adapun manfaat pemberian terapi intravena, yang pertama itu adalah efektivitas. Kenapa kita katakan efektivitas? Karena efektivitas langsung, obat-obatan yang diberikan secara intravena dapat memiliki efek langsung sehingga berguna dalam situasi yang darurat atau emergensi. Kemudian yang kedua adalah penyerapannya cepat. Kenapa dikatakan penyerapannya cepat? Karena zat dikirim langsung ke aliran darah. Darah kemudian cepat diserap dan mencapai target yang lebih tepat. Kemudian yang ketiga, dosisnya tepat. Kenapa dikatakan manfaat pemberian terapi intravena dosisnya tepat? Karena terapi intravena memungkinkan kontrol yang tepat atas dosis obat atau nutrisi yang memastikan pemberian yang akurat. Kemudian yang keempat adalah fleksibilitas. Kenapa dikatakan itu fleksibilitas? Karena terapi intravena dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu pasien dengan solusi obat yang tersedia. Kemudian indikasi pemberian intravena. Jadi pada pemberian intravena ada indikasi tertentu yang harus kita perhatikan. Indikasi pertama yang harus mendapatkan pemberian terapi intravena yang pertama adalah dengan kondisi demam yang tinggi. Kenapa dikatakan demam tinggi harus memperoleh terapi intravena? Karena demam dengan pemberian terapi intravena atau infus pada pasien yang mengalami demam tinggi ini juga dapat mencegah dehidrasi. Terapi infus ini mampu mengembalikan cairan-cairan tubuh yang hilang serta memasukkan makanan dan obat yang dibutuhkan pasien melalui intravena. Kemudian indikasi kedua itu adalah mual dan muntah. Nah, untuk kasus mual dan muntah, infus ini juga sangat dibutuhkan ketika pasien mengalami mual dan muntah. Kenapa? Karena banyaknya cairan tubuh yang hilang, makanya harus digantikan dengan pemberian infus. Proses ini adalah namanya proses penggantian atau
penggantian elektrolit dan cairan yang menjadi lebih cepat. Adapun kondisi yang membutuhkan pemberian infus antara lain dehidrasi yang parah. Kemudian yang ketiga adalah diare. Pada kasus diare juga ini sama halnya dengan mual dan muntah. Kasus diare ini juga banyak kehilangan cairan tubuh, makanya harus juga memperoleh pemberian terapi intravena untuk mengganti cairan dan elektrolit. Kemudian kontraindikasi. Kontraindikasi dalam pemberian terapi intravena yakni pertama, alergi tinggi atau reaksi alergi. Jadi pada proses pemberian terapi intravena itu menimbulkan juga efek atau kontraindikasi ya. Jadi beberapa individu mungkin mengalami yang namanya reaksi alergi terhadap obat-obatan atau solusi yang diberikan secara intravena. Makanya kenapa dikatakan setiap individu itu berbeda, jadi respon tubuh setiap individu itu berbeda terhadap perlakuan pemberian obat. Makanya dapat menimbulkan reaksi alergi. Kemudian yang kedua, risiko infeksi. Kenapa dikatakan di sini ada risiko infeksi? Karena dapat terjadi di tempat kateter atau tempat kateter ini dimasukkan di dalam intravena yang membutuhkan penyisipan atau perawatan yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah dapat menyebabkan kerusakan vena. Kenapa? Karena dapat terjadi penyisipan kateter intravena yang dapat menyebabkan kerusakan vena atau trombosis. Yang keempat ini perlu pemantauan yang ketat ya pada pasien yang menerima terapi intravena, yang sangat penting untuk memastikan keseimbangan cairan yang tepat dan mendeteksi reaksi yang terjadi. Kemudian jenis-jenis kateter ya. Jadi ada beberapa jenis kateter yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama adalah kateter dengan ukuran dan sesuai warna ya. Jadi di sini ada Avocat yang berwarna kuning ya. Jadi dia memiliki ukuran 24 ya. Avocat ini adalah yang dapat digunakan untuk neonatus, untuk bayi, untuk anak, dan untuk orang dewasa. Dengan pemenuhan pembuluh darah yang kecil, makanya kita juga perlu menggunakan jarum yang kecil karena pembuluh darah ini sangat kecil dan mudah rapuh ya. Kemudian fungsi dari kateter ini adalah yang akan menyalurkan ya ke dalam pembuluh darah. Kemudian ada yang berwarna biru ya, memiliki ukuran 22 gram ya. Yang satu ini cocok untuk bayi, anak, dan orang dewasa dengan pembuluh darah kecil dan rapuh. Kemudian yang warna merah ini memiliki ukuran 20 ya. Biasanya jarum ini digunakan pada orang dewasa dan anak-anak juga ya. Kemudian jarum infus atau Avocat yang berwarna oranye ini berukuran 14 ya. Ini diperuntukkan bagi pasien dengan kondisi trauma atau yang masif. Kemudian jarum yang berwarna abu-abu ya. Warna abu-abu ini dengan ukuran 16 ya. Ukuran ini digunakan untuk pasien yang berada di ruang ICU atau yang berada di ruangan operasi ya. Ukuran ini memungkinkan mungkin besar ya, untuk memungkinkan banyaknya prosedur yang berbeda untuk dilakukan. Jadi pada penggunaan kateter yang ukuran 16 ini peruntukannya untuk pasien ICU dan operasi karena banyaknya pemberian obat yang harus diberikan. Makanya perlu ukuran Avocat yang besar agar aliran darahnya itu dapat dengan cepat ya, diserap. Kemudian
Adapun prosedur pemberian terapi intravena, ada namanya tahap persiapan ya. Jadi ada persiapan petugas di mana di sini persiapan petugas ini dalam hal pencegahan infeksi, baik meliputi cuci tangan, persiapan alat, bahan meliputi ada handscoon, ada infus set, ada aboket, ada gunting perban, ada kapas alkohol, ada nirdekan. Kemudian yang kedua adalah persiapan pasien. Jadi selain persiapan petugas, kita juga perlu lakukan persiapan pasien. Di mana persiapan pasien ini kita harus menjelaskan ya tindakan atau posisi yang akan kita lakukan, posisi yang nyaman pada saat kita lakukan pemberian terapi intravena. Jadi di mana posisi ini sangat mempengaruhi keberhasilan pemberian yang namanya terapi intravena ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pemberian cairan dan obat-obatan. Jadi pemberian cairan di sini meliputi kebutuhan cairan yang dibutuhkan pasien ya, sesuai instruksinya. Jadi cairan itu ada beberapa jenis ya, diantaranya itu ada RL atau ringer laktat, kemudian NaCl atau natrium klorida, dan yang ketiga itu ada namanya dextrose ya, yang mengandung glukosa. Adapun obat-obatan yang sering kita berikan kepada pasien itu melalui injeksi ya, injeksi sesuai dengan instruksi dokter. Ada jenis Neurosan B, vitamin C, ranitidin dan keterolax ya, yang pemberiannya ini melalui bolus ya. Kemudian yang keempat adalah pemantauan jumlah pemberian dan tetesan ya. Jadi pada pemberian tetesan ini harus sesuai dengan instruksi dokter, berapa menit ya tetesannya ya. Kita harus perhatikan kemudian prosedur injeksi bolus. Jadi pada terapi intravena juga itu ada namanya injeksi bolus ya, dimana pada injeksi bolus juga kita harus perhatikan pencegahan infeksi. Makanya pertama kita harus lakukan itu yang namanya desinfeksi. Desinfeksi ini tujuannya bertujuan untuk mencegah infeksi ya, infeksi silang antara petugas ya dengan lingkungannya ya. Jadi di mana pemberiannya ini kita lakukan pemberian dengan membersihkan daerah bolus ya, daerah bolus yang akan kita injeksi dengan menggunakan kapas alkohol, kemudian diputar secara sirkular ya dari dalam keluar. Kemudian yang kedua, persiapan obat-obatan. Jadi obat-obatan yang diberikan ini baik dia dalam bentuk ampul ya atau dalam bentuk vial yang kemudian kita isap dalam spoit ya. Jadi spoit ini adalah satu media yang kita gunakan untuk mengambil obat-obatan baik itu dalam bentuk vial atau dalam bentuk bolus ya. Kemudian itu spoit itu ya adalah tempat obat ya, tempatnya obat ya. Kemudian ini sudah siap untuk dilakukan pemberian ke pasien. Yang ketiga adalah pemberian injeksi bolus. Di sini kita akan melakukan pemberian injeksi bolus ya. Jadi setelah kita lakukan persiapan tadi yang desinfeksi, persiapan obat, selanjutnya kita akan lakukan pemberiannya melalui bolus ya. Jadi bolus ini disuntikkan 45 derajat dengan memperhatikan kondisi umum pasien ya. Jadi pada saat pemberian injeksi bolus ini kita juga harus memperhatikan betul-betul kondisi pasien. Oke, selanjutnya adalah rumus tetesan. Jadi dalam pemberian tetesan infus itu tidak semerta
keinginan sendiri dari petugas, tapi memang ada rumus tersendiri yang harus kita terapkan, di mana rumus di sini adalah rumus untuk menghitung jumlah tetesan, di mana volume cairan dikali faktor tetesan dibagi waktu infus dalam menit ya. Nah, kemudian kenapa kita perlu melakukan perhitungannya? Karena tidak semua cairan yang kita masukkan di dalam pasien itu mempunyai tetesan yang sama. Jadi tetesan infus itu berbeda-beda ya, karena jumlah tetesan ini yang diperlukan per menit. Volume cairan akan diberikan ke dalam satuan liter atau faktor tetesan. Pada alat infus pump ya yang digunakan, biasanya faktor tetesan yang kita gunakan itu 20 tetes kali per menit atau bahkan 15 tetes per menit dalam waktu infus yang telah diatur sebelumnya oleh dokter. Jadi instruksi ini adalah instruksi yang diberikan oleh dokter ya. Jadi demikian ya pemaparan atau sedikit materi terkait dengan pemberian terapi infus. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat menjadi bahan pembelajaran untuk baik untuk digunakan untuk diri saya pribadi maupun dipergunakan untuk adik-adik mahasiswa ya, yang sementara proses pembelajaran untuk terkhusus untuk mata kuliah KDPK dalam sub materi pemberian terapi intravenous. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan yang lain.